Gimana? Langsung dijawab, ya. Baik, akhirnya jadi pembahasan fikih ya cuma ya. Tapi tidak apa-apa karena tadi memang yang disinggung itu. Yang pertama, talak itu biyadiz zauj, di tangan suami, bukan di tangan istri. Kenapa? Karena laki-laki lebih rasional. Dia bisa lebih menjaga emosinya, mentalnya. Seberat apapun masalah keluarga yang dihadapi, laki-laki itu bisa menahan. Tapi beda dengan perempuan. Ngambek dikit aja, pulangin ke rumah ibu saya. Ngambek dikit aja cerai, ngambek dikit aja cerai. Dalam kondisi di mana seorang istri minta cerai dari suaminya, itu ada larangan dari Nabi begini. Ayyu mamra'atin sa'alat zaujuhat talaqa min ghairi ba'sin faharamun alaihi raihatal jannah. Nah, ini saya perawinya agak-agak lupa, tapi antara Abu Daud dan At-Tirmidzi. Cuman bukan di Sahih Bukhari, ya. Antara dua itu. Hadisnya sahih, saat ini hadisnya sahih. Cuman saya lupa perawinya, Pak. Antara dua itu. Kalau enggak Abu Daud, Imam At-Tirmidzi. Wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi ba'sin, tidak ada masalah apa-apa. Keluarganya baik-baik saja. Ya. Suaminya menafkahi dia, kewajiban ditunaikan semua. Dia enggak marah-marah, dia enggak miras, dia enggak, mohon maaf, mungkin enggak ngerokok juga, enggak judol. Cuman memang ekonominya lagi naik turun. Sesek begitu. Nah, maka faharamun alaihi raihatal jannah. Maka wanita ini diharamkan oleh Allah mencium baunya surga. Padahal surga itu baunya bisa dicium 500 tahun, perjalanan 500 tahun. Kata bapak-bapak, yes, punya amunisi. Bukan buat itu, Pak. Ya. Jadi kalau tidak ada masalah maka tidak boleh. Nah, kalau ada masalah misalkan akhlaknya yang tidak baik, marah-marah, kalau sudah marah-marah maki-makinya itu parah, ya, sampai mohon maaf digoblok-goblokin, ditolol-tololin, dan terduga suaminya itu melakukan main belakang, ya, tapi dia tidak sampai menuduh zina, tapi ada wanita lain yang sedang dekat dengan dia, tapi saya nggak menuduh zina ya, ayah ya, misalkan dia menyebut begitu, maka wanita ini tidak bisa mentalak. Yang bisa dia lakukan adalah satu, kalau memang kamu sudah tidak suka sama saya, ceraikan saya. Itu bisa, Pak, karena ada sebab. Ingat, ada sebab. Atau yang kedua, dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, namanya khulu. Bedanya, khulu itu harus lewat pengadilan yang menjatuhkan nanti Pak Hakim. Nah, itu nanti bi'iwadin dengan membayar denda. Bisa mahar yang dulu diberikan, apakah dikembalikan semua atau tidak, itu nanti keputusan pengadilan. Dan ingat, khulu ini adalah talak bain sugro. Artinya ketika pengadilan ngetok, saya putuskan atas gugatan istrinya, fulan dengan fulan berpisah, tok. Kalau sudah diketuk palu sudah selesai, Pak. Tinggal nanti jenengan tunggu SK-nya saja, surat keputusan dari pengadilan cerai karena gugatan dari istri. Istri itu nggak bisa langsung talak, harus lewat pengadilan. Diterima atau tidak nanti urusan pengadilan, melihat bukti-bukti yang ada. Maka istri itu hanya menunggu 1 kali haid saja, dia bisa nikah lagi. Nggak perlu menunggu masa iddah. Karena apa? Karena ini khulu. Dan jatuh talak bain sugro. Bain artinya setelah itu kemudian mereka mau balikan, mau rujuk 1 bulan setelahnya, oh enggak bisa. Kalau mau rujuk harus dengan akad nikah yang baru lagi. Oh nggak bisa, Ustaz, cukup kata-kata rujuk kan nggak bisa, karena ini khulu, dijatuhkan pengadilan. Lah kalau bisa rujuk, ngapain dia repot-repot gugat ke pengadilan, Pak? Ya kan? Lah kalau akhirnya saya bisa dirujuk, lah ngapain saya keluar biaya ini tuh dan lain-lain. Biasanya kalau sudah seperti itu ya sudah. Ada beberapa nama yang pesohor kita yang begitu, tapi saya tidak mau nyebut karena ini live. Ya, nanti takutnya timbul fitnah begitu. Tapi itu memang terjadi. Jadi memang istri itu tidak bisa mentalak, tapi dia bisa menggugat cerai. Tadi pertanyaan yang kedua, apabila laki-laki dia tidak dalam kondisi yang batasan talak. Baik. Ada hadis Abu Daud bunyinya begini. Salasun jidduhunna jiddun wahasluhunna jiddun. Ada 3 perkara. Bercandanya itu jadi benar, seriusnya jadi benar. Jadi batasannya pernikahan itu tidak ada batasan, semuanya dianggap serius. Selama tidak diucap maka tidak terjadi talak. Yang pertama,
An-nikahu wat talaqu wal itqu. Pernikahan, yang kedua talak, yang ketiga adalah memerdekakan budak. Untuk yang ketiga ini tidak saya bahas karena budak sudah tidak ada. Hanya dua ini yang saya bahas. Jenengan yang punya anak perempuan, Pak Manto punya anak perempuan? Punya. Hati-hati Pak Manto ya, jangan bercanda di urusan pernikahan. Lagi ngumpul nih sama anak-anak muda misalkan. Ada yang nanya, Pak Manto, saya tanya dong Pak Manto, akad nikah itu kayak gimana ya? Saya kok belum pernah ngeliat. Oh gini, saya contohin nih. Ini misalkan nih kamu nih ya, kamu calon mempelai laki-lakinya. Pak Manto bilang, saya punya anak perempuan, saya walinya. Nih saya pegang tangannya, dipegang bener. Nih contoh ini ya, ini contoh ya, kata Pak Manto. Saya nikahkan putri saya nggak sebut nama karena saya nggak tahu. Fulanah bin Sumanto dengan mas kawin, handphone Xiaomi dibayar tunai. Dia jawab, saya terima nikahnya. Fulanah bin Bapak Sumanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di situ ada saksi yang lain teman-temannya. Sah itu Pak. Walaupun guyon. Makanya kalau di film-film ya biasanya di-cut atau pemeran itu bukan orang lain, namanya disamarkan atau tidak disebut. Atau dia nyebut nama tapi nggak pakai bintinya siapa. Karena kalau sudah pakai binti itu sudah spesifik banget pakai banget. Jadi itu nikah. Jadi dan itu sah. Nah, cuman nanti kalau anaknya ndak mau, akhirnya lewat pengadilan digugat. Secara agama itu sah Pak, karena ini bukan ranah untuk guyon, ranah untuk bercanda bukan. Kalau jenengan ngasih contoh yang bukan di keluarga jenengan, pakai nama fulanah itu lebih aman. Yang kedua masalah talak. Talak ini juga tidak bisa main-main. Semarah apapun suaminya, sekesal apapun suaminya, kalau dia nggak mengucap kalimat talak, maka tidak terjadi talak. Sedangkan lafdzul talak itu ada dua, lafdzul kinayati wa lafdzul sorih. Sorih dan kinayah. Sorih itu jelas, bahasa Inggrisnya cetho welo welo. Sudah cetho welo welo, tidak membutuhkan tafsir, tidak membutuhkan penjelasan. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, satu lafadznya begitu. Atau tolak tuki, kamu saya talak. Atau lo gue ini lafadz yang menjurus ke sana. Kok ditolak? Oh enggak, niat saya enggak begitu, niat saya main-main. Oh jatuh jamaah, secara agama jatuh. Nanti tinggal ngurus di pengadilan. Hati-hati jamaah ya. Nah yang kedua ini yang ngeri. Kedua itu namanya lafdzul kinayah. Lafadznya tidak jelas, tidak sorry, menggunakan kata kalimat lain, pendukung lain. Contoh, terjadi keributan dan lafadz kinayah itu harus dengan niat. Kalau nggak niat, di dalam hatinya nggak meniatkan talak, ya nggak terjadi talak. Tapi kalau hatinya meniatkan itu talak, jatuh. Ribut, ada piring terbang, ada gelas terbang. Udah. Kalau kayak gini caranya, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Hatinya menyatakan pernikahan, itu jatuh talak. Tapi kalau habis ribut, ya kan, habis ribut sampai ada piring terbang dan lain-lain, hujan deras, banjir, kamu ke rumah orang tuamu, tapi niatnya ngungsi, nah berarti nggak jatuh talak. Lo kan betul Pak, korinah itu berpengaruh, ya. Penyerta kondisi dan keadaan itu berpengaruh begitu. Kalau pas kondisinya hujan, niatnya adalah niat untuk biar dia ngungsi, biar nggak tenggelam. Karena di beberapa tempat, kalau di sini insya Allah enggak lah ya. Tapi di beberapa tempat kan hujan itu kemudian banjir sampai tinggi. Nah, dia disuruh ngungsi. Kamu ke rumah orang tuamu dulu, tapi niatnya adalah untuk mengungsikan, maka tidak terjadi talak. Nah, maka lafadz kinayah ini harus ditanyakan langsung kepada suaminya. Pada saat itu diniatkan untuk talak atau tidak, dan dia harus jujur. Kalau dia nggak jujur, ustadznya mengatakan, oh ini belum talak, tapi kan di hadapan Allah sudah jatuh. Allah yang maha tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka berhati-hatilah terhadap urusan talak ini. Saya sering nyampaikan di beberapa majelis, kalau memang kita sedang emosi luar biasa, ambil lakban, tutup mulutnya. Nggak akan terjadi. Nggak akan. Tapi sekarang ada handphone, dijatuhkan talak lewat handphone, jatuh. Al-ibrah adalah wuku ya, yang penting terjadi, entah di lisan atau dengan tulisan. Di WA,
kamu saya cerai wahai istriku. Waduh, sudah ditutup 8 tapi tangannya nggak bisa diem, tangannya nggak bisa tenang, jatuh jamaah, jatuh talak. Jadi hati-hati. Cukup Pak ya, ini kalau kita lanjutkan bisa sampai duhur nanti. Waktu juga sangat dekat. Ya.